Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama aku yang akan ngajarin bahasa Inggris kali ini. Oke, at this time I would like to tell you about passive voice. Have you been here about passive voice? Oke, passive voice itu adalah kalimat pasif. Sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu kalimat pasif? Kalimat pada umumnya kan bentuknya gini, kalimat aktif. Subjek plus predikat plus objek itu. Ini kalau misalnya commonly sentence atau kalimat pada umumnya. Jadi urutannya adalah subjek, predikat, objek. Contohnya misalnya dia makan roti setiap hari. Ini adalah kalimat aktif. Dia berfungsi sebagai subjek, makan berfungsi sebagai predikat, kemudian roti adalah objek, dan setiap hari adalah keterangan waktu. Ini kalimat aktif. Nah, kalau kalimat pasif bagaimana? Kalimat pasif adalah kebalikan dari kalimat aktif. Jika di sini subjek berada di depan, maka pada kalimat pasif objek harus di depan, sedangkan subjeknya ada di belakang. Susunannya jadi objek, kemudian predikat plus subjek. Nah, ini bagaimana? Kalau ini kan sebagai kalimat aktif, berarti kalau kita ubah ke pasif, susunannya adalah roti dimakan dia setiap hari. Jadi bentuk kata kerjanya adalah di, bukan me. Kalau me itu adalah pada kalimat aktif. Nah, dari sini apakah bisa mendapatkan poin yang saya jelaskan? Kemudian kalau di bahasa Inggris bagaimana? Jika di bahasa Inggris kita bisa menandai, kita bisa tahu kalau dia adalah passive voice jika bertemu to be kemudian ditambah verb 3. To be ditambah verb 3 berarti di titik-titik. Contohnya, misalnya kalian ketemu kalimat seperti ini. Was written. Written sendiri artinya adalah menulis. Tapi karena dia bertemu to be di sini, artinya bukan menulis lagi Kak, tapi artinya adalah ditulis. Paham? Oke, kita akan bahas satu persatu dari commonly tenses yang kalian gunakan, mulai dari simple present, simple past, kemudian present continuous, future, dan perfect. Oke? Tenses yang pertama akan kita bahas adalah simple present tense. Sudah pernah mendengar kata simple present tense? Nah, simple present tense sendiri adalah tenses yang berfungsi untuk menyatakan apa? Menyatakan kejadian yang terjadi secara berulang. Kejadian yang terjadi secara berulang. Atau jika dia terjadi secara berulang, we can call it as kebiasaan atau habit. Contohnya seperti makan, minum, mandi. Kan kalian melakukan kegiatan itu tidak hanya sekali kan. Kalian melakukannya hari ini, kemarin, dan juga masa depan. Makanya kita menyebutnya sebagai kebiasaan. Oke, untuk rumus dari kalimat aktifnya simple present tense gimana? Nah, di sini kita punya subjek plus verb 1, kemudian s atau es ditambah objek. Ya kan? Nah, Mbak, ini kenapa kok harus ada s atau es-nya? Kak, subjek itu ada berapa sih? Jenis subjek kan ada dua. Ada subjek tunggal dan subjek jamak. Nah, tunggal itu apa aja? Tunggal itu ada she, he, it, sama nama orang, ya kan? Sedangkan jamak kita punya I, you, they, we. Nah, diingat, kalau subjeknya she, he, it, nama orang, berarti verb atau kata kerja dalam bentuk positif ya, itu harus ditambah s atau es.
ditambah S atau ES. Kemudian kalau yang subjeknya jamak, kata kerja verb tidak ditambah S atau ES. Contohnya gini, misalnya aku ada kata dia makan apel setiap pagi. She eat apple every morning. Nah, kira-kira ini betul apa salah? She eat apple every morning. Ini adalah contoh yang salah. Kenapa bisa salah? She di sini dia subjeknya jamak atau tunggal. Nah, she kan masuk subjek tunggal. Nah, kalau subjek tunggal, verb itu harus ditambah S atau ES. Jadi, pada kata kerja atau verb di sini, pada kata eat kita harus ngasih S di sini. Jadi yang betul adalah she eats apple every morning. Dari sini bisa paham? Ini untuk rumus kalimat aktif. Nah, sekarang kalau pasifnya gimana? Kita harus membalik, Kak. Jadi, objek ditambah to be plus verb 3 plus by plus subject. Nah, to be-nya di sini, to be-nya present ada berapa? Kalau di kalimat nominal kan kita punya 3, is, am, are. Sedangkan kalau di kalimat pasif, kita hanya punya 2. Kita pakai is sama are. Nah, kapan kita pakai is? Kita pakai is jika objeknya sama dengan 1. Sedangkan kita pakai are jika objeknya lebih dari 1. Loh Kak, berarti kalau misalnya kita sedang mengerjakan pasif, kita udah nggak melihat subjeknya. Betul. Jika kita mengerjakan pasif, yang kita lihat adalah objeknya. Kita sudah tidak fokus pada subjek. Yang kita lihat adalah kuantitas dari objeknya. Jika objeknya 1, maka kita pakai is. Jika objeknya lebih dari 1, maka kita pakai are. Oke, contohnya misalnya kata ini. She eats apple every morning. Di sini objeknya yang mana? Apple berfungsi sebagai objek. Eats berfungsi sebagai verb. Kalau she, dia berfungsi sebagai subjek. Nah, di rumus pasif yang perlu kita tulis pertama kali adalah objeknya. Jadi Apple-nya di sini dia berjumlah berapa? Karena di sini kan nggak ada S-nya. Biasanya benda yang dia berjumlah banyak pada akhir kalimatnya itu akan akhir katanya ada kata S-nya. Karena di sini nggak ada S-nya, berarti kita anggap Apple-nya cuma 1. Kalau Apple-nya 1, berarti to be yang kita pakai adalah is. Apple is eaten by her every morning. Enggak kok bisa jadi her, padahal tadi kita pakai she. Nah, she itu kalau dia berfungsi sebagai subjek, Kak. Sedangkan kalau dia berfungsi sebagai objek, maka dia harus berubah katanya. Diingat, kalau subjek ini jika dia berfungsi ada di depan. Kalau objek, dia di belakang. Nah, sedangkan kalau di kalimat pasif, subjeknya itu ada di depan atau di belakang. Karena dia ada di belakang, berarti kita pakai rumus ini. I, you, they, we, she, he, it. Nah, kalau I berarti dia menjadi me. Kalau you tetap you, they menjadi them, kemudian we menjadi us, she menjadi her, kemudian he menjadi him, dan it tetap it. Seperti itu. Jadi ini dihafalkan ya, karena ini akan sangat berpengaruh pada kalimat pasif yang kalian buat. Berarti kalau misalnya aku ngasih si di belakang, boleh nggak Kak? Nggak boleh, karena si itu kalau di belakang dia harus berubah menjadi her. Paham? Oke, setelah ini akan saya jelaskan tentang passive voice jika ada di tenses simple past tense.
tadi yang present kan dia untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara berulang, betul atau kebiasaan. Nah, kalau simple past tense ini dia berfungsi untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai di masa lalu. Jadi kalau misalnya dia itu udah terjadi kemarin lusa, 2 minggu yang lalu, 2 tahun yang lalu, berarti kita pakai simple past tense. Nah, keywordnya di sini kita ada kata yesterday, terus juga kita ada kata ago sama last. Yesterday ini artinya kemarin, ya kan? Kalau ago dan last ini dia artinya lalu. Contohnya misalnya 2 days ago, 2 years ago, berarti itu artinya 2 hari yang lalu dan 2 tahun yang lalu. Oke, kita ke rumus kalimat aktif ya. Kalimat aktif yang pertama, diingat kalau simple past tense karena dia berupa masa lalu, berarti di sini kita harus pakai verb 2. Jadi rumusnya adalah subject plus verb 2 plus object. Nah, verb 2 sendiri itu jenisnya ada 2. Kita bisa nyebutnya irregular verb sama regular verb. Kalau regular verb itu kan yang beraturan. Jadi contohnya misalnya verb satunya adalah study, maka dia verb 2 nih, kita tinggal nambahin ed, Kak. Jadi kalau ada tambahan ed di belakang itu berarti dia adalah perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan verb 3. Dan jenis katanya adalah kata yang beraturan. Jadi kita enak, kita tinggal nambahin ed di belakangnya. Nah, sedangkan kalau yang nggak beraturan gimana? Kalau yang nggak beraturan itu mengalami perubahan tulisannya, perubahan katanya. Contoh misalnya kata write. Write ini kan verb 1. Nah, verb 2-nya kita berubah menjadi wrote. Verb 3-nya apa? Verb 3-nya adalah written. Jadi antara verb 1 ke verb 2 dan verb 3 itu berbeda-beda. Oke, cara ngapalinnya gimana, Kak? Kalau kata yang seperti ini, cara menghafalkannya adalah kita ya harus sering-sering latihan. Karena kita kan nggak bisa nebak apakah dia itu beraturan atau enggak. Jadi kita harus sering-sering latihan sehingga kita bisa mengingat, oh ini adalah verb 2 dari kata ini, oh ini adalah perubahan kata dari kata ini, seperti itu. Oke, ini kalau untuk rumus kalimat aktifnya. Contohnya misalnya kalimatnya begini, my mother, ibuku menyiram bunga kemarin. Nah, menyiram kan kalau verb satunya water, kalau verb 2-nya dia salah satu jenis kata yang beraturan. Berarti kita tinggal nambahin ed. My mother waters water flower yesterday. Ini adalah contoh kalimat aktif dalam bentuk simple past tense. Ini adalah subjek, kemudian ini adalah predikat dalam bentuk verb 2, kemudian flower-nya adalah objek. Yesterday adalah keterangan. Dari sini bisa dipahami. Atau mau contoh yang lain, misalnya kayak dia membaca novel 2 hari yang lalu. Dia kita pakai dia. Nah, verb 2 dari membaca itu apa? Verb 2 dari membaca itu tetap read, Kak. Jadi antara verb 1, verb 2 sama verb 3 itu dia nggak ada perbedaan, tetap read. Read novel 2 years ago. Ago-nya ini artinya lalu. Ini 2 hari, jadi 2 hari yang lalu. Dia membaca novel 2 hari yang lalu. Oke, untuk kalimat aktifnya bisa dipahami. Selanjutnya kita berpindah ke kalimat pasif. Rumusnya masih sama. Diingat-ingat ya, kalau to be ditambah verb 3 berarti dia adalah pasif. Sekarang rumusnya adalah objek ditambah to be-nya jangan lupa, kemudian verb 3 plus by plus subject. Kak, to be-nya apakah sama kayak yang tadi? Berbeda. Kalau yang tadi kan untuk present. Nah, kalau yang past tense kita punya was sama were. Was ini untuk objek yang jumlahnya cuma 1, sedangkan were untuk objek yang jumlahnya lebih dari 1. Seperti itu. Nah, contoh misalnya dari kata yang nomor 1 sama nomor 2.
My mother watered flower yesterday. Ini objeknya yang mana? Ya betul, objeknya yang flower. Jadi flower kita tulis dulu. Sekarang kira-kira nih flowernya jumlahnya ada berapa kak? Di sini kan nggak ada S-nya, berarti kita anggap dia itu jumlahnya cuma 1. Karena jumlahnya cuma 1, berarti kita pakai to be-nya yang was atau yang were. Nah, karena jumlahnya cuma 1, kita pakai yang was. Was ketiga dari kata water. Ingat, kalau dia adalah jenis kata yang beraturan, biasanya perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan verb 3 itu tinggal nambahin ed aja, jadi nggak berbeda. Jadi tetap water, flower was watered by my mom. Yes, seperti ini. Terus kalau yang contoh kedua gimana? He read novel 2 days ago. Sekarang kira-kira mana objeknya? Nah, objeknya kan yang novel. Terus yang read adalah predikat, kemudian yang he adalah subjek. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Objeknya adalah novel. Jadi kita tulis novel. Nah, novelnya ini kira-kira ada berapa? Ada S-nya nggak? Karena dia nggak ada S-nya, berarti kita anggap cuma 1. Makanya kita pakai was. Novel was, ketiga dari read, ya tetap read ya. Dia jenisnya beraturan, jadi antara verb 1 ke verb 2, terus verb 2 ke verb 3 itu nggak ada perbedaan. Novel was read by, tadi kalau he kan di depan, kalau he di belakang berarti kita ubah menjadi him. Novel was read by him 2 days ago. Ya, apakah ada yang ditanyakan untuk past tense? If you have any question, you can write it on the question box or you can comment on this channel ya. Okay. Kira-kira tenses apa jika kita udah mempelajari kebiasaan dan juga masa lalu. Berikutnya kita akan ngebahas future, simple future tense. Kalau yang present kan masa depan, kemudian yang past adalah masa lalu. Nah, kalau yang future ini dia adalah berupa masa depan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Contoh keywordnya apa berarti? Misal keywordnya ada kata tomorrow, kemudian ada kata next. Nah, ini adalah contoh dari keyword untuk future. Untuk rumusnya kalimat aktif gimana? Di sini kita ada subject. Biasanya kata yang digunakan untuk menyatakan rencana itu kata apa kak? Biasanya kita pakai kata will. Subject plus will plus subject plus object. Kak, di sini kira-kira verb satunya apakah kita tambahin s atau es? Enggak. Kalau udah ada kata will di sini udah nggak ada s atau es-nya ya. Kita pakai s atau es jika kita lagi ngebahas present. Kalau future kita nggak perlu ngasih tambahan seperti itu. Nah, misalnya contoh kalimatnya adalah dia akan membeli mobil besok, seperti example. Dia kita pakai dia. Kemudian akan bahasa Inggrisnya will. Membeli di sini buy car tomorrow. Di sini buy, dari kata buy verbnya ini kita nggak perlu ngasih tambahan s. Saya kita lagi ngebahas future. Kalau future udah ada kata will-nya, berarti di sini kita nggak boleh ngasih s. Kita ngasih s jika kita ngebahas present ya, ingat-ingat. Nah, ini adalah contoh dari simple future tense. Dia akan membeli mobil besok. Nah, besok ini dia sebagai keyword yang udah aku tulis tadi, keywordnya tomorrow and next.
bisa. Kemudian satu lagi, misalnya dia akan belanja kebutuhan sehari-hari besok. Nah, gimana? Kita ganti with they ya. They will shop daily activity. Daily needs tomorrow. Dia akan belanja kebutuhan sehari-hari besok. Ini juga merupakan contoh dari simple future. Di sini dia berfungsi sebagai subjek, kemudian will dia berfungsi sebagai ini, rumusnya sesuai. Oke, kita berikutnya kita ke pasifnya ya kak ya. Kita kan udah ngebahas yang aktifnya subjek plus will plus verb 1 plus objek. Sekarang kita ke yang pasifnya. Rumusnya masih sama, objek. Nah diingatkan harus be plus verb 3. Bedanya di sini kita harus ngasih tambahan will, baru be plus verb 3 plus by plus subjek. Nah, be-nya di sini gimana mbak? Kok cuma ditulis be aja? B-nya di sini kita tinggal tulis B aja. Jadi kita nggak perlu menentukan, nggak perlu memikirkan kira-kira objeknya ini ada berapa sih. Kita hanya perlu langsung nulis will be kayak gini aja. Contoh misalnya yang kalimat pertama kita ubah dia ke pasif. He will buy car. Nah, karya di sini kan dia berfungsi sebagai objek. Jadi kita tulis car. Berikutnya will. Berarti will-nya kita tulis will be buy. Verb 3 dari buy kira-kira apa kak? Nah, verb 3 dari buy adalah verb. Dia adalah salah satu jenis kata yang nggak beraturan. Jadi dari verb 1 ke verb 2 dan ke verb 3 itu ada perubahan. Nah, verb 2-nya juga verb, verb 3-nya adalah verb. Car will be bought by. He ini kalau dia berfungsi sebagai subjek. Kalau dia berfungsi sebagai objek tadi apa? Him. Car will be bought by him tomorrow. Bisa dipahami? Oke, kita ke contoh yang berikutnya ya. Contoh yang kedua yaitu they will shop daily need tomorrow. Di sini objeknya yang mana? Objeknya adalah yang daily need. Jadi kita tulis daily need will shop. Shop itu adalah verb 1, verb 2-nya enggak. Dia adalah jenis kata yang beraturan. Jadi kita tinggal nambahin yang di belakangnya. Will be shopped by they. Ini kan tadi kalau dia ada di depan, kalau di belakang berarti berubah menjadi them. Will be shopped by them tomorrow. Ini apakah bisa dipahami? Oke, Kak, kalau misalnya kita mau ubah dia menjadi kalimat negatif gimana? Bisa. Rumusnya will be kemudian ditambahin not di sini. Bila verb 3 plus by plus subjek. Sama ya kak ya. Kalau misalnya kita mau ubah ke negatif, jadi notnya itu adalah setelah to be atau be. Ini contohnya. Kalau misalnya kita mau ubah dia ke yang negatif, car will be bought by him tomorrow. Jadi ini car will be not bought by him tomorrow. Jadi kalau misalnya kita mau ubah ke kalimat negatif, notnya itu harus setelah to be. Bisa? Oke, kita lanjut ke tenses yang berikutnya ya. Tenses yang berikutnya kira-kira apa? Kita udah belajar tentang kebiasaan, kita udah belajar tentang masa lalu, dan kita udah belajar masa depan. Nah, berikutnya adalah tenses yang menyatakan kejadian yang sedang berlangsung atau present continuous. Present continuous ini apa? Present continuous itu adalah tenses yang digunakan untuk
kejadian yang terjadi yang sedang berlangsung. Ciri-ciri dari continuous ini apa, Kak? Kalau keywordnya kan pasti udah tahu dong. Keywordnya pasti kata sekarang. Kita bisa pakai we can use now and also right now. Nih, ya kan? Nah, untuk tandanya sendiri kalau dia adalah continuous adalah penggunaan verb ing di sini. Ini sering banget kita keliru kalau misalnya ditanya, contoh ditanya bahasa Inggris yang membaca apa. Kita padahal lagi nggak nyebut continuous, tapi most of you pasti berpikir kalau membaca itu adalah reading. Nah, salah ya. Kita ngomong ing, kita tambahin ing belakangnya itu kalau if we talk about continuous. Kalau misalnya kita nggak ngomong tentang continuous, berarti kita nggak boleh nambahin ing. Jadi kalau misalnya ditanya apa bahasa Inggrisnya membaca, kita bisa jawab read, gitu. Bisa? Oke. Berikutnya kita ke rumus kalimat aktif. Nah, rumusnya gimana? Subject plus to be plus verb ini plus object. Nah, to be-nya ini apa? Di sini kan present ya, Kak ya. Present berarti kita punya to be-nya ada is, am, are. Is ini untuk kalau subjeknya adalah she, he, it sama nama. Nih. Kalau am untuk subjek I, sedangkan kalau are berarti untuk subjek you, they, he. Contohnya gimana? Misal dia sedang memasak nasi goreng sekarang. Oh jadi ya kita ubah aja menjadi nama ya, misalnya Siska sedang masak nasi goreng sekarang. Contoh Siska ini dia subjeknya apa? Nah berarti dia masuknya kan nama orang. Karena dia nama orang berarti to be yang kita pakai adalah is. Siska is cooking, ya kan? Nasi goreng apa bahasa Inggrisnya? Fried rice. Kayak now. Siska ini dia adalah subjek. Kemudian is adalah cooking. Cooking adalah verb in. Nah kalau kayak gini baru bener. Kalau misalnya kita ngebahas tentang continuous, di sini kita nambahin ing, reading, writing, cooking, sweeping kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi nggak ngomong continuous, kita nggak boleh nambahin ing di sini. Fried rice dia berfungsi sebagai objek. Nah, coba yang kedua misalnya apa ya? Dia sedang membawa kamu sekarang. Dia ya kalau sekarang si. Nah si di sini dia kan subjeknya masih sama subjek tunggal, berarti tujuan dia pakai adalah is. Is bringing kamu sama bahasa Inggrisnya dictionary now. Dia adalah subjek, kemudian is di sini berfungsi sebagai to be, bringing adalah verb-nya, dictionary adalah objek. Itu. Ini kalau misalnya dia berupa kalimat aktif. Kalau kalimat pasif gimana? Nah, tadi kan harus berupa to be plus verb 3 supaya dia bisa dikatakan ya kan Mbak. Ini gimana? Katanya kan tadi kalau continuous dia harus berupa verb ing. Oke. Karena dia kan harus ada ing, harus ada verb 3. Makanya kita minta bantuan. Kita minta bantuan dari being. Objek ditambah to be, kemudian being di sini kita gunakan untuk menyatakan continuousnya. Kan kalau continuous harus berupa verb ing, supaya verb 3-nya di sini tetap bisa kita jalankan. Plus by plus subject seperti ini. Nah untuk to be-nya sendiri apa? To be-nya masih sama ya Kak ya. Kalau misalnya kita ngomong pasif, berarti yang kita gunakan adalah yang untuk menyatakan benda satu sama benda yang lebih dari satu. Makanya kita pakai is sama are. Is di sini untuk objek yang jumlahnya berapa? 1. Sedangkan are untuk objek yang lebih dari 1. Seperti itu. Jadi objek plus to be kemudian being. Nah, beingnya di sini harus tetap ditulis ya. Kalau misalnya kalian ubah pasif dari continuous. Jadi ini untuk kata bantu model dari
passive voice-nya jenis continuous. Bisa. Nah, berikutnya verb tiganya adalah perubahan dari kata yang ini. Ini kan kalau dia bentuknya aktif, kalau bentuknya pasif berarti dari kata cook ini kita ubah ke bentuk verb tiga. Oke, contohnya misalnya ini, Siska is cooking fried rice right now, kita ubah ke kalimat pasif. Objeknya yang mana tadi? Fried rice. Kemudian fried rice di sini kira-kira dia jumlahnya jamak atau tunggal? Karena di sini nggak ada s-nya, jadi kita anggap jumlahnya adalah tunggal. Berarti kita pakai is, bentar, is, kemudian being. Nah, ini beingnya harus tetap ditulis. Kemudian verb 3 dari cook. Verb 3 dari cook kira-kira apa? Cooked. Dia kan salah satu jenis kata yang beraturan. Jadi dari verb 1 ke verb 2, kemudian verb 2 ke verb 3 itu kita tinggal nambahin ed. Jadi cook ditambahin ed belakangnya. Cook by siapa? Siska right now. Dijual kali ini? Minum ya? Nah, seperti ini untuk contoh yang nomor pertama. Kemudian kalau contoh yang kedua gimana? Ini kira-kira objeknya yang mana? Ya betul, objeknya adalah yang dictionary. Berarti dictionary-nya kita tulis di awal. Dictionary. Kemudian dictionary-nya di sini kira-kira satu atau banyak? Nah, di sini kan nggak ada s-nya. Berarti kita anggap kalau dictionary-nya tuh cuma satu. Kalau cuma satu, berarti to be yang kita pakai apa? To be yang kita pakai adalah is. Is, kemudian being-nya kita tulis being. Membawa. Verb 3 dari membawa apa? Verb 3 dari membawa adalah brought. Brought by her. Nah, oke, untuk materi present continuous bisa dipahami. Oke, berikutnya kita ke tenses yang berikutnya ya. Kita masih ada 2 tenses lagi. Tenses yang berikutnya apa? Tenses yang kalian pelajari di SMA itu ada present, past, kemudian future, sama continuous dan juga perfect. Kita ada 2 perfect, yaitu present perfect sama past perfect. Jadi yang belum kita pelajari adalah present dan perfect. Oke, berikutnya yaitu present perfect. Present perfect tense itu apa, Pak? Present perfect tense itu adalah gunanya untuk menyatakan kejadian yang baru aja selesai. Menyatakan kejadian baru aja selesai, atau dalam kurung artinya adalah telah atau sudah. Jadi misalnya aku sudah makan, kayak gitu berarti kalian harus pakai tenses dari present perfect kayak gitu. Dan di sini dia rumusnya kalimat aktif gimana? Rumusnya kalimat aktif adalah subject plus have or has plus verb 3 plus object. Diingat-ingat ya, kalau misalnya kalian mendengar kata perfect, berarti bentuk kata kerja yang kalian harus pakai adalah bentuk ketiga. Mau itu dia past perfect atau present perfect, berarti yang kalian gunakan adalah kata kerja bentuk ketiga. Contohnya misalnya apa ya? Aku sudah belajar bahasa Inggris gitu. Berarti oke, sebelumnya aku jelasin dulu penggunaan have sama has. Have ini dia digunakan kalau subjeknya adalah jamak. I, you, they, we, ya kan? Nah, kalau has ini digunakan untuk subjek yang tunggal. She, he, it, sama nama. Contohnya tadi apa? Misalnya aku sudah belajar bahasa Inggris kayak gitu. I, ya kan?
Kalau subjeknya dia I, dia pakai have atau has. Nah, betul sekali kita pakai yang have karena I kan dia masuk subjek jamak. Jadi I have belajar. Verb 3 dari belajar itu apa? Bahasa Inggrisnya kan study. Verb 2, verb 3-nya apa? Tuh, verb 3-nya adalah study. Dia adalah salah satu jenis kata yang beraturan, makanya kita tinggal ngambil ini di belakangnya. I have studied English. Contohnya seperti ini. I have, ini kan dia berfungsi sebagai subjek dan model. Kemudian studied dia adalah verbnya, kemudian English adalah objek. Loh Mbak, kalau misalnya kita mau nambahin kayak kegiatan lain tuh bisa nggak sih? Bisa banget. Contohnya misalnya ini ya, aku sudah belajar bahasa Inggris sebelum tidur misalnya. I have studied English. Nah, sebelum tidur, berarti before sleep. Kita bisa nambahin di sini Kak. Jadi bisa untuk menyatakan dua kegiatan. Jadi kegiatan yang pertama udah selesai sebelum kegiatan lain tuh dimulai. Paham? Oke, sekarang kalau misalnya pasifnya gimana Mbak kira-kira? Oke, kalau pasifnya masih sama ya Kak ya, harus berupa be plus verb 3. Loh Mbak, tapi dia di sini kan udah verb 3, gimana dong? Nah, kita harus pakai kata bantuan kayak yang tadi. Kalau yang continuous kan kita punya being. Kalau di sini berarti kita punya plus have atau has, masih pakai ini ya. Kemudian kita pakai kata bantu be karena di sini kan udah berupa verb 3. Kemudian verb 3 plus by plus subject. Nah, have di sini fungsinya masih sama kayak is sama are, terus juga sama kayak was sama were. Has ini digunakan untuk menyatakan objek yang dia lebih dari satu. Kalau has untuk menyatakan objek yang sama dengan satu. Bisa? Nah, contoh misalnya kita ubah pasif dari contoh yang pertama. I have studied English. Nah, English di sini kan dia berfungsinya sebagai tunggal ya. Berarti gimana? Kita tulis English-nya. Kemudian karena tunggal kita pakai have atau has. Betul, kita harus pakai has. Has, kemudian be-nya kita tulis be. Verb 3 studied by I. Kalau di depan I, kalau di belakang berarti kita pakai me. English, bahasa Inggris sudah dipelajari oleh saya, seperti itu. Loh Mbak, kalau misalnya yang contoh kedua gimana Mbak? Kan kita ada tambahan nih, ada tambahan dari kata atau kegiatan lain. Tetap sama Kak. Kita tetap nulis English has been studied by me before sleep. Jadi atau dengan kata lain kita bisa ngomong. Jadi yang perlu kita pasifkan adalah rumus yang dimana dia itu present perfect. Kalau di sini kan dia nggak ada nih, dia tuh masuk tenses present perfect atau enggak. Yang present perfect kan hanya sampai ini. Jadi yang kita pasifkan hanya dari kata I sampai kata English. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, next ya, kita next ke tenses yang berikutnya. Tenses yang berikutnya tadi apa? I have told you before that we have learned. Oke, kita akan belajar past perfect. Past perfect. Masih ingat kalau perfect tadi dia harus berupa verb 3 ya. Kalau misalnya present perfect kan tadi untuk menyatakan kejadian yang baru aja selesai, sudah atau telah. Hampir sama kayak past perfect, cuman bedanya di mana? Kalau past perfect ini dia berfungsi untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian lain dimulai. Jadi kalau past perfect tense itu gunanya adalah untuk menyatakan kejadian yang udah selesai
sebelum kejadian lain dimulai. Nah, waktunya kapan? Waktunya adalah di masa lalu. As I told you before, kalau past itu pasti dia berkaitan sama masa lalu kan. Jadi kalau past perfect gunanya adalah untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian lain dimulai di masa lalu. Misalnya, aku udah makan kemarin sebelum ibuku pergi. Nah, kayak gitu kan berarti dia menyatakan kalau dia tuh udah makan sebelum apa? Sebelum ibunya pergi. Nah, waktunya kapan? Waktunya adalah kemarin. Nah, kemarin kan masuk masa lalu seperti itu. Kalau rumusnya gimana? Rumusnya adalah kalimat aktif, subjek. Kalau yang present perfect tadi kan we have and also has. Kalau di past perfect kita punya have. Subject plus have, kemudian objek, kemudian objek. Nah, biasanya di sini Kak, dia bakal ada kata before or after. Before atau after. Kemudian plus past tense. Kok bisa Mbak? Iya kan dia menyatakan masa lalu. Nah, sebelum kejadian yang lain terjadi itu kan juga masa lalu. Berarti kita harus pakai rumus yang kedua. Bisa? Nah, berikutnya contohnya misalnya gimana? Contohnya misalnya aku sudah menyapu lantai kemarin sebelum ibuku pergi kayak tadi ya. Ini kan I had ya kan, setelahnya I had. Verb 3 dari kata sweep. Verb 3 dari kata sweep adalah swept the floor before my mom went. Ini jadi yang kata I sampai floor ini kan dia past perfect. Kemudian setelah konjungsi before, di sini ada kalimat lagi. Kalimat di sini dia adalah penggunaan past tense. Kita tambahin yesterday gitu ya, kemarin, untuk mempertegas kalau oh ini loh udah terjadi di masa lalu. Bisa? Oke, contoh yang kedua misalnya aku sudah membeli buku sebelum temanku membeli, gitu ya misalnya. I had. Verb 3 dari membeli tadi apa? Verb 3 dari membeli adalah I had bought book before my friend bought. Contohnya seperti ini. I had bought book ini kan dia merupakan past perfect. Kemudian setelah konjungsi my friend bought ini dia adalah past tense. Oke. Berikutnya ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke yang pasif ya. Nah, pasifnya adalah objek plus had. Kita masih tetap pakai had ya. Di sini kan sebagai ciri khas kalau dia itu adalah present perfect, past perfect sorry. Had plus karena dia kan sudah berupa verb 3, berarti kita harus ngasih in plus verb 3 plus by plus subject. Nah ini lebih gampang ya, karena kan udah ketahuan verb 3-nya di awal, jadi kita nggak perlu pusing. Bahkan kita juga nggak perlu memikirkan kita pakai have atau has ya, soalnya kan di sini udah jelas. Kalau past perfect berarti dia pakai have. Oke. Contohnya misalnya kita ubah ke pasif dari contoh yang udah aku kasih. I have swept the floor before my mom went. Nah ini kalau misalnya kita ubah ke pasif, objeknya yang mana? Nah, objeknya adalah yang the floor. Jadi the floor-nya kita tulis duluan. Kemudian had, pintar sekali. Had, kemudian been. Nah, swept-nya kan kita tetap nulis swept. Swept by me. Setelah itu baru kita tulis yang dia pastenya before my mom when. Kapan? Yes. Kalau misalnya kita ubah ke yang kedua ini, I had bought book before my friend bought. Ini objeknya yang mana? Objeknya adalah yang book. Berarti book. Berikutnya had. Nah berikutnya adalah been. Had been ini dia udah sebagai kesatuan kalau pakai past perfect. Had been bought
by me before my friend bang. Ini adalah contohnya. Oke, untuk materi tenses dari past perfect dan kita ubah ke passive voice, apakah ada yang ditanyakan? Oke, untuk mengecek apakah kita udah paham atau belum, let me give you just sedikit soal ya, sehingga bisa memastikan, to make sure that you got what I have told you. Untuk memastikan kalau kamu tuh paham apa yang udah aku jelasin. Kita satu-satu gitu ya, tenses dari simple present, past, continuous, kemudian future, present, dan juga past perfect. Yang pertama misalnya okay, I just gave you an example. We have 6 examples. If you wanna check your understanding, you can just pause this video and then you can go to the explanation. So the number 1, dia opens the door. Dia adalah tenses apakah? Di sini adalah penggunaan s atau es di belakangnya per satu. Berarti tenses yang kita gunakan adalah simple present. Betul sekali. Nah, kalau kita mau ubah simple present ke pasif tadi gimana? Objeknya yang mana? Objeknya adalah yang the door. The door di sini dia ada berapa? Kira-kira pintunya ada 1 atau lebih dari 1? Betul banget, pintunya ada 1. Karena di sini kan aku nggak ngasih s atau es kan di belakangnya, berarti pintunya adalah 1. Kalau pintunya 1 berarti kita pakai s atau es. Soalnya kita pakai to be-nya is atau are. Nah, kita pakai to be is. Is, kemudian verb 3 dari open. Verb 3 dari open adalah open. Dia adalah salah satu jenis kata yang regular atau beraturan. Makanya di sini kita pakai open by dia. Jadi dari kata dia membuka pintu, kita ubah menjadi pintu dibuka oleh dia. Nah, berikutnya kita ke yang nomor 2 ya. My mom borrowed my dress yesterday. Di sini ada kata yesterday. Tadi aku udah bilang I have told you that yesterday is one of keyword of
past tense, betul banget. Jadi dia di sini adalah jenis kata dari simple past tense. Kalau simple past tense tadi gimana? Objeknya di sini yang mana? My desk, ya kan? My desk di sini dia kira-kira dressnya ada berapa? Dressnya ada 1, ya kan? Kemudian karena dia past tense, berarti to be yang kita pakai adalah was dan were. Di sini dressnya ada 1, berarti kita pakai was atau were? Di sini kita pakai was. My desk was. Nah, ketiga dari borrowed itu kan tetap karena dia kan beraturan, seperti yang udah bilang tadi, kalau beraturan kita nggak perlu pusing dari 2 ketiganya gimana, karena kita tinggal ambil ed di belakang. Baik, my mom. Yes, you get my point. You can pause this video if you wanna know the detail. Okay. Next, number 3. Lisa will make a cake for his boyfriend tomorrow. Di sini dia transition, dia pakai apa? Oke, future. Karena future tadi kan tetap objeknya harus di depan. Setelah objek kita nulis will. Will be. Make kan dia verb 1, verb 2, verb 3 nya gimana? Made by Lisa for his boyfriend. Yes. Okay, next we go to the number 4. We are playing badminton right now. Tenses yang dia gunakan apa, Kak? I have told you right. Kalau di sini dia pakai ini, berarti kita pakai tenses continuous, pinter. Nah, kita pakai continuous. Di sini objeknya yang mana? Objeknya adalah yang badminton. Jadi kita tulis badminton. Badminton ini kira-kira ada 1 atau ada banyak? Di sini kan nggak ada S, berarti kita pakai is. Tadi kalau misalnya continuous kan harus tetap bentuk verb 3. Nah, kata bantunya untuk tetap mempertahankan ini apa? Nah, bener banget, kita harus nambahin being di sini. Being verb 3 dari play. But we itu kalau dia berfungsi sebagai subjek, kalau dia berfungsi sebagai objek gimana? Nah, bener banget, kita harus pakai us di sini. Badminton is being played by us right now. Berikutnya we go to the number 5. They has eaten their lunch before the class starts. Dia kira-kira tenses yang dipakai apa? Present perfect tense. Nah, sekarang objeknya yang mana? Objeknya adalah yang their lunch. Jadi kita tulis their lunch. Tadi kalau past perfect, present perfect kita kan punya has sama have. Their lunch ini kira-kira dia ada banyak atau ada 1? Sorry, ini harusnya I put as here ya. Berarti ada banyak. Kalau ada banyak kita pakai have. Karena di sini udah verb 3, berarti kita harus kasih kata bantu, yaitu been. The lunch have been eaten by there ini dia menjadi them before the class start. Okay, we go to the last one. We have past perfect tense. Nah, di sini objeknya yang mana? Objeknya adalah his car. Di sini dia berfungsi sebagai objek. Jadi kita tulis his car. Kalau past perfect tadi kita tinggal enakan had-nya ditulis lagi. Berikutnya kata yang kita bantu apa? Kata yang kita gunakan sebagai kata bantu apa? Kita punya been. Had been washed by siapa? By my father. Before the rain started. Okay, that's all about this video. That's all about my explanation. Do you have any question? Okay, if you have any question, you can just text on the comments box. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai yaitu membahas passive voice. Karena we can communicate directly, you can just text on the comments box. Okay, I close this meeting. Thank you for your attention. See you and have a nice day.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, materi